bagi seorang dokter, maka kalau tidak menulis, kalau tidak mempublikasikan, maka pilihannya adalah membinasakan dirinya. Maka kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Mas Adi melalui buku ini, bahwa sebagai pengingat ilmu, Umar bin Khattab mengatakan ada 3 hal yang harus dihindari dalam mencari ilmu. Ada 3 hal yang dihindari ketika malas mencari ilmu. Pertama, hindari mencari ilmu itu untuk sebuah kesombongan. Hindari mencari ilmu itu untuk sebuah perdebatan. Hindari mencari ilmu untuk sebuah riak. Sebaliknya, hindari juga malas mencari ilmu itu karena kezuhudan, karena tidak malu menjadi orang yang bodoh, atau sebaliknya karena tidak mencari ilmu karena sebuah kemalasan. Umar bin Khattab lebih lanjut mengatakan bahwa mencari ilmu itu ada 3 level. Pertama, cenderung menjadi orang sombong. Kedua, cenderung menjadi rendah hati. Ketiga, menjadi orang yang merasa tidak tahu apa-apa. Jadi, orang semakin belajar, semakin merasa kurang ilmunya. Maka, teman-teman semuanya, kita apresiasi bahwa kita diskusi sebuah buku sebagai salah satu bentuk pencarian keilmuan kita. Al-Quran sebagai sebuah dokumen itu adalah mengantarkan transformasi dari kejahilan menjadi keilmuan. Maka untuk itu kita harus sungguh-sungguh untuk kemudian membaca. Saya tidak akan mengomentari buku Mas Wajib karena nanti para saya mau membaca. Jadi baca sendiri buku Mas Wajib karena saya hanya membantu mempublikasikan saja. Yang jelas buku ini adalah ditulis orang yang berkompeten karena memadukan antara akademisi dan praktisi. Beliau akademisi sebagai seorang dokter, praktisi sebagai adalah penyelenggara pemilu. Maka buku yang ditulis adalah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setiap halaman penuh dengan kejutan, silahkan baca sendiri-sendiri. Bahwa buku ini adalah menjadi salah satu sarana untuk mengantarkan pada perubahan demokrasi yang substantif. Bahwa pemilu itu hanya cara menuju Indonesia sejahtera. Kalau sekarang Indonesia belum sejahtera, berarti pemilunya pemilu yang gagal. Kalau Indonesia sekarang belum adil, berarti pemilunya adalah pemilu yang belum berhasil. Salah satu indikator pemilu yang berhasil itu adalah ketika mampu mengantarkan pada sebuah gerbang kesejahteraan, mengantarkan pada sebuah keadilan. Maka perlu kerja keras Bawaslu untuk mengawasi sehingga proses demokrasi tadi itu adalah betul-betul demokrasi substantif. Sekali lagi, bahwa pemilu kalau hanya seremoni 5 tahun, kemudian hanya bersifat pengisian jabatan, tetapi masih terjadi kesenjangan sosial, sekarang masih ada bencana yang menimpa di Aceh dan Sumatera Barat, maka pemilu belum berhasil mengatasi masalah. Maka mungkin kita semuanya sore hari ini bisa tergerak mengimpun donasi kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita kekurangan air, kekurangan makan, dan lain sebagainya. Maka menurut saya buku ini sangat penting untuk mengarahkan kepada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, bahwa memang banyak dinamika yang kurang positif, banyak dinamika yang diperbaiki. Sekali lagi teman-teman semuanya perlu membaca, perlu memperbaiki, perlu mengkoreksi. Kiranya demokrasi kita tidak sekedar demokrasi prosedural saja, demokrasi yang betul-betul menyejahterakan. Terakhir kata orang Jawa itu, ojo pinter nanti malah pinter, ojo cidro nanti malah ciloko. Jadi Mas Badi jangan merasa pinter nanti malah pinter, tapi sebaliknya hati-hati, jangan pernah berbuat curang apapun nanti malah sengsara dan nanti malah ciloko. Maka itu kita apresiasi atas Mas Badi, saya yakin akan menjadi lebih besar masa depan.